Mungkin hadirin sekalian kadang-kadang berjumpa dengan para imam yang ketika mengerjakan ibadah sholat mungkin rukuknya lama dan sujudnya juga lama. Dan itu benar, karena justru sholat yang tergesa-gesa itu adalah sholat yang salah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu la yunkaru sujud wa yutimmar ruku'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang sujudnya itu hanya seperti ayam yang mematuk. Jadi keningnya itu cepat sekali begitu dan tidak menyempurnakan rukuknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza matal hazihi ala halihi hazal matal ala ghaira millata Muhammad. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya laki-laki itu mati dan sholatnya masih seperti itu, jadi sholat yang tergesa-gesa itu, yang rukuknya tidak disempurnakan, kemudian sujudnya hanya seperti ayam atau burung yang mematuk, cepat sekali, maka kata Nabi, yang bersangkutan akan mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadirin sekalian, sangat penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu tentang sholat. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah kalian, kata Nabi, seperti halnya aku mengerjakan ibadah sholat. Nah, maka di antara hal yang cukup penting dan cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini berkaitan dengan sujud yang lama ketika sholat berjamaah. Memang kalau kita menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, itu pada umumnya imam-imam di dua masjid di Haramain itu, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu sujudnya cukup panjang. Nah, maka pertanyaannya, apa yang dibaca ketika sujud yang lama tadi? Karena kita terbiasa ketika bersujud cuma membaca mungkin doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau kemudian membacanya 3 kali, kalau imamnya sujudnya lama, maka kemudian apalagi yang harus dan bisa dibaca daripada kemudian melamun ke sana kemari. Padahal memang ketika bersujud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Jarak yang paling dekat, kata Nabi, antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka kita ini ketika bersujud itu jangan terburu-buru, karena justru ketika kita sedang bersujud kepada Allah, itu justru keadaan kita adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Maka kata Nabi, faksiru doa, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaannya kemudian, apakah boleh ketika bersujud itu kita berdoa apa saja? Misal ada yang berhutang, kemudian kita berdoa agar hutang kita segera mendapatkan jalan keluar untuk lunas. Ada yang belum mendapatkan jodoh, mungkin berdoa agar segera menemukan jodoh. Ada yang belum diberikan momongan, mungkin berdoa dengan doanya masing-masing. Maka kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hazihi sholati la yasuhu fiha syai'in min kaliman nas, innama huwa tasbih wa takbir
wa qiraatil Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat ini tidak boleh di dalamnya ada percakapan manusia. Inna hadhihi sholati la yasuhu fiha say'in min kaliman nas. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Yang ada dalam sholat hanyalah ucapan tasbih, kemudian takbir, dan bacaan Al-Quran. Maka berdasarkan hadis ini, di dalam kitab Mughnil Al-Muhtaj, juz yang pertama halaman 273, berkata Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, beliau berkata, fa innal khilafal mazkura ma khalluhu fil matsuri amma ghairu matsur bi an ikhtara du'aan aw zikra bil ajmaniyati fi sholati fala yajuz. Berkata Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama adalah pada doa yang matsur. Apa itu doa yang maksur itu? Doa yang maksur itu adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun doa yang tidak maksur atau zikir yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak diperbolehkan dibacakan ketika kita mengerjakan sholat di dalam posisi bersujud tadi. Nah, maka ketika imam misal memperpanjang sujudnya, maka apa yang kita baca ketika itu? Memperbanyak doa atau tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti yang populer di masyarakat kita, tentu itu baik. Atau kemudian kita diperbolehkan oleh Nabi untuk memilih doa yang kita sukai, tentu yang bersifat maksur, yakni yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, summa la yatakhiru minad du'ai ma ajabahu wahibu ilaihi wa masya'ah. Rasulullah bersabda, lalu silakanlah engkau pilih doa mana saja yang engkau sukai dan engkau maui. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, kitab-kitab hadis mencantumkan begitu banyak doa-doa yang begitu indah dan baik-baik. Oleh karena itu, ketika misal imam sedang memperpanjang sujudnya, maka pilihlah salah satu doa dari dalam Al-Quran tentu yang lebih diutamakan. Sebagai contoh, doa yang semua orang sudah hafal, dan saya yakin banyak di antara kita yang tidak tahu doa ini sebenarnya bersumber dari mana, yakni doa yang di tengah-tengah masyarakat kita dikenal sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Semoga yang singkat ini bermanfaat.